Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Petra Tanjung Nuranggoro. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas elektronika daya saya. Di tugas ini, kami diminta untuk mensimulasikan beberapa konverter, topologi konverter DC to DC. Lalu kami juga diminta untuk mencari tahu atau mencari studi literatur tentang perkembangan multi-level converter untuk sistem HVDC skala besar. Untuk yang pertama, ini ada DC to DC converter. Nanti di bagian ini saya akan menjelaskan beberapa topologinya, beberapa jenis dari DC to DC converter. Lalu saya akan mensimulasikan converter tersebut dalam sebuah software yaitu Typhoon Sim. Jadi ini adalah pengertian dari DC to DC converter. Intinya adalah mengubah perangkat yang mengubah level tegangan DC dari satu level ke level yang lain menggunakan metode switching. Untuk itu DC to DC converter memiliki sebuah komponen yang penting yaitu switch. Lalu switch itu bisa saat ini banyak digunakan itu MOSFET atau IGBT. Lalu ada juga di dalamnya ada dioda, induktor, dan kapasitor juga. Dan umumnya DC to DC converter ini dianalisis dalam mode continuous conduction. Nah, ini dimodelkan bahwa sistem sudah mencapai steady state sehingga nanti beberapa perhitungan bagaimana duty cycle untuk bagaimana switching dan duty cycle untuk menentukan tegangan output dan sebagainya itu dianalisis dalam continuous conduction mode. Lalu parameter yang penting dalam DC to DC converter itu adalah duty cycle, yaitu merupakan perbandingan antara lama waktu menyala dengan lama waktu mati dari switch itu. Jadi di sini didefinisikan duty cycle itu sama dengan T on, yaitu waktu saklar tertutup dengan T atau periode penyaklarannya, seperti itu. Lalu ini adalah boost converter. Boost converter ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Artinya tegangan dari Vout itu akan selalu lebih besar daripada Vin atau tegangan inputnya. Lalu di sini seperti yang kita lihat di gambar kanan bawah, kita lihat bahwa ada satu switch yang diletakkan paralel dengan induktor dan dioda, lalu ada juga kapasitor di sana sebelum nantinya menyuplai ke load. Jadi ketika switch on, ini induktor akan mengisi energi dari sumber, ya, karena langsung short circuit jadi sirkuitnya akan berbentuk dari Vin lalu ke induktor lalu ke switch. Lalu ketika switch off maka jalur dari switch ini akan terbuka sehingga nantinya tegangan induktor ditambah dengan tegangan sumber akan mengisi kapasitor sehingga arus turun seperti itu. Dan perpaduan dari on off ini akan memberikan sebuah rata-rata tegangan yang ketika memberikan tegangan kotak-kotak gitu ya, yang ketika di rata-rata itu akan menghasilkan tegangan yang lebih rendah dibandingkan tegangan inputnya. Lalu untuk karakteristiknya ini arus input kontinu sehingga baik digunakan untuk aplikasi panel surya. Dan ini persamaan yang penting yaitu Vout itu sama dengan Vin dibagi 1 min duty cycle. Lalu karena di sini switching kita akan merasakan ripple di arus induktor, maka dari itu kita bisa memperkecil atau menambah ripple-nya tergantung kita ingin seperti apa, tapi biasanya memperkecil ripple-nya dengan rumus Vin dikali duty cycle dibagi L per frekuensi switching, seperti itu. Lalu ini untuk buck converter.
Tentu ini untuk menurunkan tegangan sehingga V out lebih kecil dari V in. Lalu prinsip kerjanya ketika on, maka induktor akan menyimpan energi dan arus mengalir ke beban, dan ketika switch off, induktor melepaskan energi ke beban melalui diode freewheeling. Seperti itu. Dan ya sama ya karakteristiknya, arus keluaran juga halus atau kontinu. Dan persamaan tegangan di sini V out sama dengan D duty cycle dikali V in, dan ripple-nya juga bisa diatur dengan delta IL sama dengan V in min V0, ya, V output dikali dengan duty cycle dibagi L inductance-nya dan frekuensi switching-nya. Lalu ini tentang Chuck converter. Chuck converter ini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan, ya tergantung dengan duty cycle-nya. Tapi ini nanti hasilnya akan memiliki polaritas yang terbalik. Jadi misalkan V in-nya itu plus sesuatu gitu, maka V out-nya itu akan minus sesuatu seperti itu. Lalu ini menggunakan transfer kapasitor coupling. Jadi menggunakan kapasitor juga, kapasitor coupling dibanding yang tadi 2 buck dan boost itu hanya menggunakan induktor saja. Lalu kelebihannya karena ini karena ada kapasitor coupling tadi, sehingga ini ada sebenarnya dua filter di sini, sehingga ripple arusnya sangat rendah. Dan V outputnya atau dengan outputnya ini bisa dicari dengan minus V in dikali D per 1 min D. Nah ini penting ya, jadi ketika duty cycle-nya itu kurang dari 0,5, maka Chuck converter bekerja sebagai step down, jadi voltage-nya akan diturunkan, dan ketika duty cycle ini lebih dari 0,5, maka Chuck converter akan bekerja sebagai step up. Lalu ini akan masuk ke simulasi DC-to-DC converter. Saya di sini menggunakan Typhoon Sim. Ini Typhoon Sim, dan ini sebenarnya sesuatu yang baru dari biasanya Typhoon Hill ya, tapi ini Typhoon Sim. Jadi mirip seperti Plex ataupun ya mungkin mirip seperti Plex ya. Jadi di sini tidak perlu SCADA dan sebagainya. Ini semuanya terintegrasi dalam satu platform saja. Dan di sini saya sudah, yang pertama nanti akan ada boost converter. Kita akan membandingkan boost converter antara dengan control PI ya, atau hanya dengan mengatur duty cycle-nya saja. Sebenarnya ini sama, tetapi kalau yang PI kita bisa mengganti target voltage output ini bebas ya. Jadi kita mau mengganti berapa saja bebas di sini, tetapi kalau duty cycle itu kita tidak bisa mengganti bebas, kita harus menentukan berapa duty cycle-nya. Seperti itu. Lalu di sini ini akan, yang pertama kita akan cek ketika menggunakan PI ya. Jadi di sini V in-nya itu adalah 35. Lalu ketika kita akan menaikkan, karena ini push ya, kita akan menaikkan menjadi 75 di sini. Oke, kita tinggal klik play di sini. Memang sedikit lama. Oke, sudah completed. Kita akan lihat. Ya di sini dari 35 lalu menggunakan PI, maka didapatkan tegangan output 75 ya di sini. Tetapi
memang tegangannya ini memiliki ripple seperti itu. Ripple ini bisa diperkecil, bisa diperbesar dengan menentukan antara induktansnya atau filter dari kapasitornya, atau nanti bisa juga dari frekuensi switchingnya juga bisa seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini akan menggunakan square wave biasa ya. Ini kita gunakan duty cycle-nya 0,5. Oke, lalu kita coba. Oke, sudah completed. Kita lihat. Ya, di sini juga sama ya, tetapi bisa kita lihat di sini bahwa overshootnya sangat tinggi di sini hingga 110 tadi ya. Ya 110. Lalu juga ripple-nya ya lumayan tinggi juga. Seperti itu. Dari sini kita lihat bahwa pemodelan kita berhasil sebagai boost converter, tetapi memang perlu ada penyempurnaan di sisi filternya ya. Jadi filternya perlu disempurnakan sehingga nanti ripple-nya bisa lebih kecil. Oke, lalu di sini juga kita coba buck converter sederhana sekali. Saya sudah menyiapkan juga. Jadi ini kita menggunakan duty cycle 0,5 dengan VS1 itu 48. Jadi tegangan outputnya seharusnya sekitar 24 ya, jadi kita lihat di sini ini sekitar 24 benar ya, tepat. Ini tepat 24 tanpa ripple atau ripple-nya sangat kecil di sini. Oke, lalu kita ingin membandingkan buck converter dengan chuck converter di sini. Oke, jadi kita menggunakan VS1 48, VS2 juga 48 ya. Jadi ini sistem yang maksudnya sumber yang sama tetapi menggunakan dua converter yang berbeda topologi, tapi tujuannya sama, yaitu ingin memperkecil arus outputnya. Lalu di sini ada duty cycle-nya, ini sepertiga. Lalu di sini duty cycle-nya 0,5 ya, sesuai dengan perhitungan yang ada disampaikan di slide tadi. Lalu kita coba untuk mensimulasikannya dan membandingkan hasil output dari kedua converter ini, karena ini sebenarnya memiliki sumber yang sama seperti itu. Oke, kita bisa lihat bahwa yang VA4 itu yang buck converter ini bisa menurunkan ke 24 seperti yang kita simulasikan tadi. Tapi yang chuck converter ini di sekitar 20 dan 21. Dan kita bisa lihat bahwa untuk chuck converter dia inverting. Jadi tegangannya berbanding terbalik, polaritasnya tadi plus di sisi V in, maka di sini di sisi V output ini negatif seperti itu. Nah, ini memang ada beberapa mungkin perhitungan yang kurang tepat, tapi berdasarkan rumus sebenarnya dengan sepertiga tadi, duty cycle sepertiga itu diharapkan bisa di angka minus 24, tetapi di sini hanya di minus 23
hingga 21 gitu ya. Dan dengan overshoot yang cukup tinggi juga. Jadi ya mungkin ini sama lagi, ini butuh penyempurnaan di sisi filter, dan mungkin nanti juga kita harus memperhitungkan beberapa hal seperti di sini ada bebannya berapa ohm seperti itu. Oke. Lalu kita sebenarnya punya buck boost converter juga. Sebenarnya ini tidak ditugaskan, tetapi kita coba lihat. Jadi di sini sama 0,33 sepertiga ya. Dengan VS ini 48, kita coba apakah sudah ada hasilnya. Oke, kita coba run. Diharapkan ini bisa diangkat 24 juga. Kita lihat. Oke, ini overshootnya lebih kecil daripada Q converter. Lalu tapi sama ya, artinya di angka negatif 20 sampai negatif 20,5. Hasil outputnya tidak jauh berbeda dengan Q converter, artinya memang tidak tepat 24 volt, dan hasil akhirnya juga sama, yaitu inverting seperti Q converter tadi. Baik, itu tadi simulasi dari beberapa converter, yaitu buck boost, lalu ada choke, lalu ada buck boost converter. Ada 4 converter. Kita coba kembali di sini untuk perkembangan multi-level inverter. Oke, jadi multi-level inverter sendiri itu berevolusi dari yang sebelumnya hanya line commutated converter yang menggunakan thyristor, filternya besar, ya, lalu hanya bisa mengirim daya aktif ke jaring grid yang kuat, stiff grid, lalu kembali berlanjut ke VSC, voltage source converter, ini menggunakan IGBT. Ya, jadi IGBT ini bisa menanggung voltage yang lebih besar dibandingkan dengan thyristor, dan kecil ukurannya seperti itu. Lalu berkembang ke MLI, multi level inverter. Nah ini yang tadinya hanya IGBT itu mungkin hanya beberapa kV, kilovolt. Lalu dengan adanya multi level inverter, tegangan-tegangan tadi bisa dibagi sehingga switch-nya itu tidak menanggung beban tegangan yang terlalu besar, sehingga yang tegangan yang bisa diaplikasikan itu bisa ratusan kilovolt tanpa merusak komponen. Jadi multi level inverter ini memang dikhususkan atau diniatkan untuk menanggung tegangan yang sangat tinggi. Lalu multi-level inverter ini dapat mereduksi harmonik, lalu voltage stress rendah karena tadi tegangan dibagi ke banyak submodul, sehingga nanti setiap komponen itu menanggung beban tegangan yang lebih kecil daripada kalau kita menggunakan voltage source converter, sehingga nanti akhirnya kita bisa menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Lalu juga efisiensinya bisa lebih ditingkatkan menggunakan multi-level inverter ini. Lalu untuk topologinya yang dominan itu adalah MMC, Modular Multi-Level Converter, dan ini banyak sekali digunakan ya saat ini di pemodelan HVDC. Dan secara struktur sendiri, multi-level MMC ini terdiri dari ratusan submodul yang disusun secara seri dalam setiap lengan, sehingga nantinya bisa masing-masing switch yang terangkai seri itu bisa
menerima tegangan yang membantu bisa berkolaborasi dalam menanggung beban tegangan seperti itu. Lalu ada dua jenis modul, yaitu half bridge dan full bridge. Ini tentu saja half bridge itu lebih efisien secara biaya, tapi tidak bisa memblokir arus gangguan DC. Tapi full bridge itu lebih kompleks, tapi ya tadi bisa memiliki kemampuan untuk DC fault blocking. Lalu untuk tren MLI sendiri, multi level inverter dalam HVDC, itu ada hybrid topologies, yaitu menggabungkan half bridge dengan full bridge. Lalu ada wide band gap dengan silicon carbide dan gallium nitride ya, untuk tadi meningkatkan efisiensi thermal dan frekuensi kerja. Lalu terkoneksi offshore wind farm. Lalu ada grid forming control. Jadi MLI ini akan difasilitasi dengan grid forming, tidak hanya grid following, tapi dia bisa grid forming sehingga nanti bisa menyuplai untuk daerah-daerah yang isolated dan membantu daerah-daerah yang mengalami blackout, sehingga bisa memiliki kemampuan untuk black start di sana. Baik, demikian tugas dari saya. Terima kasih.